Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya mungkin akan langsung ke Bu Kony. Bu Kony, kalau Anda melihat secara keseluruhan, ini ancaman nyata di depan mata begitu ya, yang akan dihadapi Iran jika situasinya terus seperti ini, bagaimana? Ancaman nyata dihadapi Iran? Ancaman nyata dihadapi Iran menurut saya dia bisa kolaps dari dalam, itu yang mungkin kita harus hati-hati juga. Karena tadi kan diterangkan coba saat kita off, bagaimana sebenarnya negara itu sudah infiltrasi, sudah begitu masuk. Kemudian mungkin kalau di sesi terakhir ini saya lebih pengen bicara Indonesia mesti apa, kan begitu? Betul. Lebih masuk ke Indonesia mesti apa dengan peran Presiden Prabowo yang seharusnya bisa, menurut mendamaikan. saya, bisa revisit non-alignment movement. Jadi kami ini tergabung dalam non-alignment movement dunia dari beberapa negara. Beberapa bulan terakhir ini kami itu untuk mengenang non-alignment movement besok di Oktober atau di September kita akan rayakan. Hampir semua bicara mereka expect dua negara yang dianggap kuat, yaitu Brazil dan kedua Indonesia. Nah menurut saya karena Dasar Bandung lahir di Bandung, kemudian Konferensi Asia Afrika terkenal di Bandung, maka Neo Non-Alignment Movement itu harus dimulai dari Presiden Prabowo atau dari Indonesia. Dan itu artinya kita bisa menggunakan BRICS. Ya kan, kita bisa menggunakan BRICS, bagaimana kedaulatan BRICS itu bisa kita manfaatkan, dan above BRICS kita bisa menggunakan the Greater Eurasian Partnership. Tapi ini semua yang saya sampaikan ini memerlukan diplomat ulung, diplomat dan Kementerian Luar Negeri yang betul-betul bisa tertata arah kebijakannya seperti apa. Jadi mungkin harus banyak refresh ya ke Kemlu kita. Kemudian juga bagaimana militer, karena tidak ada sehebat-hebat diplomasi tanpa dukungan militer yang juga harus berubah mengikuti diplomasi tersebut, saya kira akan sulit. Jadi menurut saya juga peta cetak biru pertahanan kita, sistem pertahanan kita juga harus berubah. Oke, gitu. Baik. Saya ke Mbak Sepi. Mbak Sepi, kalau Anda melihat ini nampaknya bukan hanya ancaman psikologis ya, tapi ancaman nyata. Apa yang akan dihadapi oleh Iran? Jadi yang pertama adalah ekonomi ya untuk Iran sendiri. Kemudian kalau memang dia bisa langsung shifting gitu ya, evaluasi besar-besaran. Kemudian intelijennya tadi dibangun. Yang jelas Iran dapat keuntungan ini meningkatnya rasa nasionalisme di era mereka. Tadi ada 3 hal yang bisa kita ambil lesson learn dari Indonesia. Yang pertama militer. Ini ajang kita belajar bagaimana sih operasi multi domain battle. Ketika pesawat siluman B2-nya Amerika masuk, rudal tepat sasaran gitu ya, dengan 135 lebih diiringi dan komando pasukan AS cybernya terlibat, ini kan rumit. Dia bisa bikin serapi itu. Untuk militer itu pembelajaran banget. Untuk intelijen, bagaimana menyusupkan orang-orang yang tidak suka sama rejim ini, bertahun-tahun, loyal, anggaran yang luar biasa. Saya rasa kalibaritas Mossad ini benar-benar dilihat sama kita. Dan ini skornya itu mungkin 3-2. 3 untuk Israel. Yang terakhir untuk netizen, masyarakat, kita juga jangan langsung pro Iran, pro AS, karena ini geopolitik Mbak, bukan masalah ras, ideologi, agama. Ya, jadi pegangan kita adalah national interest, mana yang paling menguntungkan Indonesia, dan kita harus tampil sebagai middle power. Kekuatan tengah yang tadi diplomasi bisa turunkan eskalasi, bawa perdamaian, seperti air putih lah, dibutuhkan di mana aja. Tuh. Oke, baik. Mbak Dina, kalau di Timur Tengah sendiri, apa yang akan dihadapi Iran setidaknya jika situasi terus seperti ini, kemudian juga respon dari negara-negara nanti akan seperti apa ya? Baik, mungkin kalau saya ingin mengajak kita semua untuk kembali ke akarnya, ini sebenarnya kenapa sih ini Iran berseteru dengan Israel? Sebenarnya kan ada di Palestina akarnya ya, jadi Israel menganggap Iran sebagai ancaman karena Iran memang terbukti memberikan bantuan militer ya kepada para pejuang di Palestina. Nah, sehingga seandainya Iran dan Israel terus bertempur, kan banyak kekhawatiran nanti ada perang dunia kedua lah, nanti setelah Hormuz ditutup kita juga repot. Berarti kita juga perlu mengupayakan akarnya selesai ya. Kalau seandainya akarnya selesai, Palestina bisa menjadi negara yang merdeka ya, tentu perseteruan Iran dan Israel tidak perlu ada lagi. Kan itu, karena setiap konflik ketika mau dicari resolusi konfliknya pasti cari dulu akarnya apa gitu. Sehingga kita tidak bicara di permukaan saja, tapi oke, ini tentang intelijen bagus sekali, apalagi ada pelajaran juga yang bisa kita ambil. Tapi dari sisi geopolitik, saya pikir Indonesia juga perlu tetap konsisten ya dengan posisinya selama ini, mengupayakan kemerdekaan bagi bangsa Palestina, karena itu akan menyelesaikan banyak hal di Timur Tengah. Oke, itu juga yang kita harapkan. Terima kasih sekali lagi Mbak Dina, kemudian juga Mbak Sepi, Bu Kony, terima kasih semuanya sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Terima kasih.